Ya udah, saya mau pergi. Sabab ini rumah orang. Saya diusir sama yang punya rumah ini. Saya diusir. Saya jujur 2 bulan belum bayar rumah ini. Rumah ini kan rumah kontrakan punya Ibu Lilis. Jadi saya akui 2 bulan saya belum bayar, nggak mampu buat bayarnya. Sedangkan istri saya yang ada di Arab Saudi belum transfer, belum ngirim. Terus apa yang mau dikasihkan sama Ibu Lilis? Kenyataannya istri saya belum transfer uang, apalagi buat bayar kontrakan. Saya buat makan juga nggak punya. Saya seorang kuli bangunan. Saya tukang ojek. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Masya Allah, orang yang punya rumah Ibu Lilis kejam banget sih. Saya diusir, nggak boleh tinggal di sini. Ngomongnya mau dipindahkan sama orang lain. Jadi saya terpaksa sekarang mau ngontrak ke lain tempat. Mau ngontrak lagi ke lain tempat. Sebab rumah ini, rumahnya Ibu Lilis, saya udah nggak boleh tinggal di sini. Saya diusir sama anaknya Ibu Lilis, sama Ibu Lilisnya. Jadi saya mau ngontrak sama orang lain. Saya mau pindah, mau ditinggalkan kontrakan ini, mau ditinggalkan rumah ini. Namanya juga ini kan rumah orang, udah nggak boleh. Sebab saya senasib seorang kuli bangunan, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Istri saya yang ada di Arab Saudi belum transfer uang, belum ngirim. Ibu Lilis udah nggak sabar. Saya diusir secara paksa. Iya, saya akui saya orang nggak punya, saya orang sengsara. Jadi sekarang saya mau pindah ke lain tempat. Sana pergi 2 bulan belum bayar. Sana pergi 2 bulan belum bayar. Keluar, jangan di dalam aja, pengen tahu mukanya. Sana pergi 2 bulan belum bayar. Sana pergi 2 bulan belum bayar. Iya, saya juga mau pergi, walaupun gak disuruh saya mau pergi. Sana pergi 2 bulan belum bayar. Tuh, Sana pergi. anaknya 2 bulan begitu, belum bayar. Ibu Lilisnya begitu, namanya Sana juga pergi. orang gak punya. 2 bulan belum bayar. Iya, saya akui 2 bulan belum bayar. Saya mau pergi sekarang. Benar nggak boleh? Ya, boleh. Ya udah, saya nggak boleh tinggal di sini. Emangnya itu perintah kata siapa? Saya suruh pergi. Perintah kata ibu aku. Sama Ibu Lilis. Ya. Ya udah, saya pergi. Ditinggalkan rumah ini. Ya. Saya permisi. Gelap sekali sih. Yang punya rumahnya nggak ada ya. Tolong sih dinyalakan ya. Gelap sekali nih.
mau pinjam senter. Siapa ya? Duh, nggak ada orang satupun ya. Namanya juga ini kan udah ditinggalkan. Mau dikontak sama saya. Kok ini gelap sekali sih? Terus saya tinggalnya di mana ini ya? Kamar mana ini? Ya udah tinggal di sini aja lah. Ini rumahnya belum direpak ya. Rumahnya masih kayak gini. Ya udah nggak apa-apalah. Yang penting jangan kebocoran. Yang penting mah jangan kebocoran, jangan kehujanan. Namanya juga saya orang nggak punya. Saya orang sengsara. Ya udah nggak apa-apalah. Ada orang kasihan sama saya. Saya dikasih kontrakan. Nggak tahu ini 1 bulannya berapa. Tapi mudah-mudahan lah. Istri saya kan udah 3 bulan di Arab Saudi. Nanti kalau transfer uang ya buat bayar kontrakan ini. Tapi orang yang punya rumah ini ngomong sama saya, ya harganya cukup murah. Udah aja itu, Mang Burhan. Nama saya kan Mang Burhan. Saya merasa kasihan banget sama Mang Burhan. Jadi nggak mahal-mahal. Enggak mahal. Cukup murah. Kata orang yang punya rumah ini. Ya udah, yang penting saya jangan kebocoran. Yang penting saya jangan kehujanan. Namanya juga kan saya orang sengsara. Saya tuh seorang kuli bangunan, seorang tukang ojek. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak, namanya juga orang ojek. Nah, saya pekerja bangunan, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Nasib seorang enggak punya, kayak gini rasanya. Saya rumah tangga sama istri udah 12 tahun. Belum punya keturunan, belum punya anak. Istri saya berarti udah 3 bulan berangkat ke Arab Saudi. Yaitu ngomongnya sih 3 tahun. Di Arab Saudi itu selama 3 tahun. Terus istri saya belum transfer uang, belum ngirimin, belum transfer, belum. Makanya juga kontrakan Ibu Lilis belum kebayar. Sampai saya diusir secara paksa sama Ibu Lilis. Anaknya juga nggak boleh. Saya diusir, disuruh pergi 2 bulan belum bayar. Ya udah saya akui. Namanya juga saya yang nggak punya uang. Istri saya belum transfer, belum ngirimin. Terus apa yang dikasihkan sama Ibu Lilis? Seumpama kalau istri saya udah transfer uang, udah ngirim uang, ya saya bayarin kontrakan, yaitu yang punya Ibu Lilis. Ini kan saya belum dikirim, jadi saya belum punya uang. Saya tuh sengsara banget nih. Orang sendirian, masak sendiri, nyuci piring sendiri, tidur ya sendirian. Namanya juga orang ditinggalkan sama istri. Begini rasanya orang sendirian. Begini rasanya orang sendirian. Masak sendiri, tidur sendiri.
namanya juga ditinggalkan sama istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Makan sendiri, nyuci sendiri. Tidur sendiri, namanya juga ditinggalkan istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Masak sendiri, tidur sendiri. Saya sendiri ditinggalkan sama istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya bekerja ke Arab Saudi. Makan sendiri, nyuci sendiri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Kayak gini rasanya orang sengsara, orang gak punya. Kayak gini rasanya nih, orang sengsara, orang gak punya. Saya nasib seorang tukang ojek, seorang kuli bangunan. Saya apalagi kebeli rumah, apalagi bikin rumah, buat makan aja susah. Sampai istri saya berangkat kerja ke Arab Saudi, yaitu pengen kecukupan, pengen kayak orang-orang. Jadi istri saya tuh lagi pengen rumah. Lagi sih saya belum punya keturunan, rumah tangga udah 12 tahun. Jadi istri saya tuh lagi merasa kebingungan. Selalu saya semenjak kawin sama istri, iya, saya semenjak kawin sama istri dapat 12 tahun belum bisa bikin rumah, belum mampu beli rumah. Keturunan belum punya. Istri saya yang ada di Arab Saudi yang nggak tahu bahwa saya diusir sama yang punya rumah. Nggak tahu istri saya, namanya juga jauh di Arab Saudi. Saya nggak boleh sama Ibu Lilis tinggal di rumah Ibu Lilis, nggak boleh. Saya diusir sama Ibu Lilis, terus sama anak Ibu Lilis. Anak Ibu Lilis juga ikut ngusir anak Ibu Lilis sama saya. Jadi kepaksa saya pergi. Nih saya pindah tempat, pindah kontrakan. Masya Allah, nasib Burhan, nasib Bang Burhan, nasib. Lagi sih ditinggalkan sama istri, saya diusir. Saya mau tinggal sama saudara, nggak enak. Ya udahlah, saya jadi ngontrak lagi. Saya pindah kontrakan. Walaupun ini rumah masih kayak gini, walaupun belum dilepa, ya udah nggak apa-apa. Nu penting murah. Sebab saya orang nggak punya. Nu penting mah murah, kebayaran. Mudah-mudahan istri saya yang ada di Arab Saudi bisa dipercepat transfer uang, ngirim uang buat uang muka yang punya kontrakan ini.
Masak-masak sendiri, tidur sendiri, nyuci-nyuci sendiri, makan sendiri. Saya ditinggalkan sama istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Makan sendiri, tidur pun sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri. Saya ditinggalkan sama istri. Saya ditinggalkan sama istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Nanti saya mau beli lampu, yaitu supaya terang, supaya jangan gelap. Namanya juga ini kan udah dikontrak sama saya, udah ditungguin sama saya. Saya tinggal di sini, terus saya harus beli lampu supaya saya terang. Ya segini juga saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ada yang kasihan sama saya, ada yang sayang sama saya. Jadi saya tuh ya segini juga saya udah punya tempat tinggal. Ya saya tidurnya bakalan di sini tidurnya. Semoga istri saya yang ada di Arab Saudi semoga cepat transfer uang, semoga cepat ngirim. Saya tuh butuh. Kalau istri saya transfer uang, saya butuh sekali buat makan sehari-hari, buat bayar kontrakan. Sebab saya nasib seorang kuli bangunan, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Ngojek juga nih sama sekali nggak ada penumpang. Sebab orang tuh setiap orang udah punya motor sendiri. Jadi ojeknya kan nggak laku. Semoga istri saya yang di Arab Saudi cepat transfer uang saya buat makan sehari-hari, buat bayar kontrakan ini. Jadi walaupun rumah kayak gini udah nggak apa-apa, namanya juga saya orang sengsara, saya orang nggak punya, udah nggak apa-apa. Walaupun rumah masih kayak gini, masih berantakan, walaupun belum dilepak, ya udah nggak apa-apalah. Nu penting sih saya jangan kehujanan, jangan kebocoran. Udah nggak apa-apa, saya tidur sendirian nggak apa-apa. Namanya juga istri saya lagi berangkat pekerja ke Arab Saudi, sedangkan turunan nggak punya. Jadi saya tuh harus menerima dengan kenyataan. Ya tidur sendirian, ya udah nggak apa-apa. Walaupun saya tidur sendirian, namanya juga belum punya keturunan. Makan sendiri, nyuci sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Namanya juga ditinggalkan istri. Namanya juga ditinggalkan istri. Namanya juga ditinggalkan istri. Saya sendirian, saya sendirian. Istri saya pergi ke Arab
Istri saya pekerja ke Arab Saudi. Saya menyendiri, namanya juga ditinggalkan istri, namanya juga ditinggalkan istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pekerja ke Arab Saudi. Kayak gini rasanya orang menyendiri. Begini rasanya orang menyendiri. Ditinggalkan sama istri, ditinggalkan sama istri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Ya udah, sayanya mau beli lampu. Sebab supaya terang, sebab ini kan gelap. Soalnya saya mau tinggal di sini, ngontrak di sini. Jadi saya mau beli lampu. Pakaian saya udah dibawain semua nih, pakaian nih. Saya tidurnya di sini. Tinggalnya di sini, tidurnya di sini. Namanya juga saya orang sendirian. Lagi si keturunan belum punya, yaitu anak tuh belum punya. Selama rumah tangga 12 tahun sama istri. Jadi saya ya udah sendirian aja. Namanya juga istri saya kan lagi pekerja, berangkat ke Arab Saudi, yaitu demi pengen punya rumah. Sabab orang ngontrak kayak gini rasanya. Saya kan diusir, nggak punya. Sabab namanya juga rumah orang. Kalau orang nggak punya tuh kayak gini rasanya. Saya ngontrak diusir. Sabab 2 bulan belum bayar. Jadi saya harus menerima dengan kenyataan. Masak sendiri, tidur pun sendiri. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Saya sendirian. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Istri saya pergi ke Arab Saudi. Lagi pekerja ke Arab Saudi. Ya udah, saya mau beli bolham, mau beli lampu.